Kayak ngehit lagi hot-hotnya viral ini mas cerita tentang Anies Baswedan. Novel Anies. Apa ini? Wah, Novel Baswedan. Ngerti Rawi? Parah woi, parah. Nah iya loh. Sik ya. Sumuk loh mas, rasa suwe-suwe. Apa ini? Wah, ya Allah. Ngerti gak kurang ngados lagi? Sorry. Waduh. Sengaja kena motor. Aku ngerti mas, nek kowe ora ngados aku. Iki kepiye iki aku ki arep tekon tenanan ya malah mbok grujuk. Ngerti nek ora ngados kok iki aku. Kuwi wong nyemprot air keras terus ngomongnya ora sengaja. Nah iki kan aku ngomong sengaja kena motor. Iya. Ah, ngono kuwi. Iki sawak ya kan moto iki. Wah, iya. Aduh. Ya wis kono kowe ganti lampu sik. Siap. Gua aku tak tekon meneh. Ya cepet dan ini adalah kasus yang sungguh aneh. Kenapa kok bisa bilang sungguh aneh? Seharusnya jaksa itu melakukan atau menjadi seorang ya praduga bersalah, yaitu menuntut sepertinya si pelaku itu harusnya bersalah. Seperti polisi memang harus menggunakan praduga bersalah. Kalau pengacara atau kuasa hukum seharusnya menggunakan praduga tidak bersalah. Tetapi di kasus ini berbeda dengan yang lain. Kasus ini jaksa atau penuntut umum malah menggunakan praduga tidak bersalah yang seharusnya praduga bersalah. Itulah keunikan kasus Novel Baswedan. Yang biasanya seperti Ahmad Dhani, tahanan politik menurut saya yang hanya menyebabkan ujaran kebencian dan tidak menyebutkan nama pelakunya, dia di sel di penjara selama 2 tahun. Begitu juga kasus-kasus yang lain, John Ruh Ginting dan lain sebagainya. Tetapi masalah ini sungguh sangat fatal. Karena apa? Kita harus pakai logika. Di mana orang bangun subuh, seharusnya orang bangun subuh itu sholat subuh. Tapi malah ini enggak ya. Sholat waktu orang bangun subuh malah melakukan tindakan penyiraman air keras. Itulah keunikan dari kasus Novel Baswedan. Dan dia bilang tidak direncana dan tidak disengaja. Loh, mana mungkin orang menyemprotkan ke badan malah jatuh ke mata. Kita harus bermain dengan logika. Dan yang paling saya benci adalah di mana seseorang setelah menyelesaikan ibadah sholat subuh, ingat, ibadah sholat subuh, dia ditungguin ini dan dia menyemprotkan air keras itu dan dibilang tidak sengaja. Nah, oke. Kita tunggu Yoksi sampai dia kan. Turu. Oleh kamar mandi iki ngopo? Turu. Wah, nganggo apa sih? Suwe mesti. Yangku. Oh. Piye iki Mas? Hal satu ini guys. Aku ora moro-moro mak di ser wong tekon berita tentang Novel Baswedan moro-moro disuntake karo Raden Masku iki to. Aku kan ngerti po yo ngerti kondisiku pas lu ngadus mulai nyambut gawe aku ya. Ayo paham. Kuwi kasusnya Novel Baswedan. Jadi Novel Baswedan itu lagi rampung sholat subuh, teko-teko aneh wong loro, nekani beliau, set nyegat, terus bujuke air keras. Dan sekarang setelah hilang selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, ternyata datang lagi, udah ketemu orangnya. Nah, ketika orangnya sudah ketemu, sekarang di sidang, jaksa penuntut umum yang harusnya itu menggunakan praduga bersalah menjadi malah seperti kuasa hukum menggunakan praduga tak bersalah, hanya dituntut 1 tahun penjara. Kok iso Mas? Kaget tau? Oh iya lah. Padahal contohnya kecil, mau aku tak terangke buat teman-teman 305 project bahwa
Ahmad Dhani, contoh kecil aja Ahmad Dhani Mm. hanya menggunakan kata-kata di Twitter, ya toh, dan dia malah dituduh waktu itu divonis menggunakan ujaran kebencian kepada kaum Tionghoa. 2 tahun penjara. Menulis kuwi. Paham ya? Kuwi menulis. Menulis malah 2 tahun. Iki mah merujuk padahal di pasal 351 ya toh, yang ayat 2 karena itu sudah penganiayaan berat, itu maksimal 5 tahun penjara. Kuwi dulu loh, lagi penganiayaan berarti misalnya ngene man. Aku teko tak antemi. Oh. Tapi tidak direncanakan. Nah, nek iki Bapak Novel itu habis sholat subuh berarti wong kan nunggoni toh. Wis nunggoni Jelas ya. ngerti nek Pak Novel itu senang sholat subuh ning masjid. Ya lah. Betul. Terus ketika itu berarti wis direncanakan habis semprot kuwi. Lah kok ngomongin malah nggak sengaja. Lah saiki kowe tak takoni, mau kowe tak semprot matamu. Ya toh? Aslinya nek dhek bapak itu duwe, lho saya nggak sengaja pengennya kena badan kok. Aku no badannya pas yo lara. Apa jenenge banyu keras. Ayo. Iki kepiye hukume saiki? Bingung. Ora paling jaman iki. Aduh, ngiling sik. Geleng. Lho. Mama sok ora? Ora usah ndak Wis to. wis ora mena iki, ndak saya ora mena iki. Ini siapa bae, Mas? Lah, Mas kademen. seperti itu. Kasus yang sangat menarik ya channel aku yo bingung makanya aku terus rene lho Mas kalau jenengan terus tekon. Loh, sekarang banyak kasusnya. Ngene bae lah. Ada lagi nih yang penganiayaan mungkin seperti dulu kasusnya Pak Wiranto, ya. Oh iya. Ya ditusuk. Nggih. Itu di namanya ABRR lah. Nggih. Inisialnya. Itu dituntut 16 tahun penjara. Ahmad Dhani 2 tahun penjara. Jodro Ginting juga sama. Lah, ini kok cuma jaksa penuntut umurnya 1 tahun. Berarti kan hukumannya di bawah 1 tahun. Wah, iya. Sik to Mas. Lah ngono iki salahe Pak Novel Baswedan niku napa to Mas jane niku? Salahe niku napa to niku? Mungkin Pak Novel Baswedan itu orang baik. Mungkin orang jujur dan banyak orang yang melakukan sesuatu dengan tidak baik. Seperti itu kan tidak baik. Ya toh? Dan malah saya senang ketika itu malah semua orang terbuka bahwa Pak Novel Baswedan itu ternyata saiki senang sholat subuh. Sholat subuh di masjid berarti dia adalah panutan yang baik. Bener. Ya toh? Lah awak dhewe iki saiki sholat subuh malah kebablasan nih. Oh Mas, kadang aku dhewe ku ya kadang kawanan kok. Adewe sik enom sholat subuh kebablasan. Nggih. Dan alhamdulillah Pak Novel Baswedan yang bekerjanya dengan berat, pekerja kantor dengan mengurus hal ini, dia masih bisa sholat subuh tepat waktu sampai di masjid. Berarti kita dalam hikmah dalam kasus ini, kita terbuka lebar bahwa Pak Novel Baswedan adalah orang yang baik karena bisa menjalankan sholat subuh di masjid. Bukan pencitraan. Betul. Ya, seperti itu. Bukan pencitraannya Pak Novel Baswedan. Jadi kita harus mensupport habis-habisan kasus Novel Baswedan. Siap. Supaya tegaknya keadilan di Indonesia ini. Nah, sekarang dumeh kita tidak tahu musuhnya Pak Novel itu siapa, oknum di belakang itu, tahu kok cuma dapat tuntutan 1 tahun. Padahal ngantin uang aja. Yes kena so maksimal 2 tahun, ada yang maksimal 5 tahun. Belum lagi nek itu berencana. Ya toh? Padahal pembunuhan berencana itu seumur hidup. Tapi ini hanya 1 tahun. Padahal nyiram koyo ngono ya Mas ya. Nah, ingat yang disiram matanya, yang buta hukumnya. Iya toh? Bener Mas. Aku makane kan rene mau layang-layang karo keselan terus tekon kuwi lah aku ya ramudeng moro-moro yo oh alah. Ngono kuwi. Nah, aku mau kan ngomong. Sorry sengaja kena motor. Nggih. Nah, terus ngene iki Mas. Tak ngepek ya, iki tak ngepek iki. Nah, terus hukume sing kudu kepiye Mas jane sing ngono iki? Oh, itu nah itu jelas. Wah, nek ini jelas berlapis. Nek ini nek saya berlapis karena pertama penganiayaan berat, jelas berat karena sampai menimbulkan cacat.
Nyun sewu. Gitu. Pak Novel Baswedan matanya sampai yang kanan tidak bisa melihat. Itu yang pertama, karena membaca catatan perkara yang berat. Terus yang kedua memang karena direncanakan. Loh, ya toh sekarang mau sholat subuh toko-toko bisa, ya mungkin lah itu jelas direncanakan. Nek saya loh pribadi saya direncanakan. Jadi yo hukumannya yo ada 1 tahun. Waduh, berat. Lah itu karo kowe ngonekke tanggamu, pertama iso dino pasal ujaran kebencian dan perbuatan tidak menyenangkan, kowe iso kena 2 tahun. Malah lu apa kowe? Padahal ngonekke. Iki wis mengakibatkan cacat dan yang terpenting dia adalah pejabat negara. Ya tuh? Harusnya yang lebih berat karena dia ada orang penting yang mewakili rakyat-rakyat. Oke, terus Mas Chandra. Terus pesan-pesannya apa iki Mas Chandra nek ngerti ngomong iki wis rasa panjang lebar ya toh. Wis ngerti toh kasusnya mergo iki mbok andane aku ya tadi menambah wawasanku karena oh seperti itu kasusnya Pak Novel Baswedan Mas. Aku mene ra mbok siramno ya ra mudeng kuwi Masku. Makan tak nek contoh, ben kowe nesu toh. Aku bayangno aku mau. Aku wis rada mangko terus aku iki. Oh, ngerti nek aku 200 kok 100 po ya iki to kasusnya iki. Lagi itu tadi air putih. Coba nek air keras kamu pasti tidak akan memaafkan saya. Nah, ya air panas wing bumbuan. Ya nek untuk saya ayolah yang adil. Kita ini Indonesia adalah negara yang pertama demokrasi, negara yang menjunjung tinggi hukum. Betul? Mari kita jangan tebang pilih siapapun di belakang oknum Novel Baswedan, kita harus tumpas itu semua. Siapapun itu, kita berharap Indonesia menjadi lebih baik, bukan seperti ini. Ini kasus yang sangat menyedihkan. Bagaimana nasib keluarga Pak Novel dan bagaimana kasus-kasus Pak Novel ya malah terhenti. Ayolah Indonesia, kita jangan buta. Mari kita dukung Pak Novel Baswedan supaya untuk mengusut kasus ini lebih baik. Wes, ngono wae. Oke, matur sembah suwun Mas Chandra. Niki saya juga jadi tahu karena kasusnya seperti itu, terus hukumnya kayak apa tadi sudah dijelaskan semua sama Mas Chandra. Matur sembah suwun. Oke teman-teman, tetap dukung channel kita biar jenengan tambah wawasan, pilihan, ya Mas ya. Oke, tetap dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share 305 Project. Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.